Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu Petamenda atau yang disebut dengan mind mapping. Nah, untuk kamu yang baru mendengar apa itu Petamenda, tentu saja pasti bingung. Nah, untuk menghilangkan rasa kebingungan kamu, pada video kali ini kita bagi berdasarkan beberapa kategori penjelasan. Yang pertama, apa itu mind mapping dan fungsinya untuk apa. Berikutnya apa saja jenis dari mind mapping, dan berikutnya manfaat untuk apa, dan yang terakhir bagaimana cara membuat sebuah Petamenda. Nah, bicara mengenai Petamenda, tentu saja kita harus tahu dulu sejarah dari Petamenda itu sendiri. Petamenda pertama kali dikemukakan oleh Tony Buzan, seorang psikolog berbahasa Inggris pada tahun 1974. Nah, bicara mengenai Petamenda sering disebut dengan mind mapping dan juga peta pemikiran. Nah, pengertian atau definisi dari Petamenda itu sendiri adalah suatu metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antar konsep yang satu dengan yang lainnya. Atau sederhananya, Petamenda adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan kiri secara simultan. Arti kata simultan di sini adalah bersamaan. Nah, fungsi mind mapping itu sendiri dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, mind mapping berfungsi untuk menghemat waktu pembelajaran. Mind mapping juga sebagai salah satu fasilitas dari metode pembelajaran. Mind mapping juga berfungsi untuk memperkuat ingatan dari para siswa. Dan mind mapping juga berfungsi agar kamu dapat menginterpretasikan semua pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, bicara mengenai jenis-jenis mind mapping dibagi ke dalam 8 kategori. Yang pertama adalah bubble map, salah satu mind mapping yang umumnya menggunakan kata-kata deskriptif dan penjabaran dari tiap konsep. Yang kedua adalah double bubble map, sebuah mind mapping yang umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. Yang ketiga adalah circle map, sebuah mind mapping yang umumnya menggunakan skema yang berbentuk bulat yang di dalamnya berisi berbagai konteks dari pengetahuan. Nah, yang keempat, brace map, sebuah mind mapping yang digunakan untuk mempelajari sebuah objek secara fisik yang berupa nama atau deskripsi dari objek tersebut. Nah, yang kelima adalah tree map, sebuah mind mapping yang digunakan untuk mengklasifikasikan setiap konsep berdasarkan kategori tertentu. Nah, yang keenam adalah flow map, sebuah mind mapping yang digunakan untuk membuat sebuah urutan dari suatu proses. Nah, yang ketujuh adalah multi flow map, sebuah mind mapping yang digunakan untuk menunjukkan dan mempelajari sebab akibat dari suatu peristiwa. Nah, yang terakhir adalah bridge map, sebuah mind mapping yang digunakan untuk menggambarkan
Nah, sebelum kita memvisualisasikan sebuah peta minda ke aplikasi yang sudah kita tentukan, terlebih dahulu kita harus memahami 5 hal penting dalam membuat sebuah peta minda. Yang pertama, tentukan dulu materi apa yang akan kita bahas. Kemudian pilih sebuah konsep yang relevan atau berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, urutkan setiap konsep mulai dari yang lebih inklusif hingga ke bagian contoh-contohnya. Keempat, hubungkan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan garis penghubung. Nah, yang terakhir, lengkapi sebuah peta minda yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep-konsep yang lebih khusus. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.